ini kami di kampus, beliau mengatakan bahwa semua tugas-tugas bahasa Indonesia itu semua dikerjakan melalui AI sekarang. Apapun itu sudah bisa diselesaikan. Jadi apa sekarang fungsi guru, apa sekarang fungsi guru di hadapan siswa? Eh, saya pikir kita tidak bisa mengatakan bahwa guru sudah berhenti ketika AI ini sudah bisa berjalan. Yang perlu kita butuhkan adalah bagaimana dari produk AI itu kita manfaatkan untuk menambah lagi kreativitas dari anak didik kita, kreativitas dari guru-guru kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang akan tidak bisa dilakukan oleh AI adalah karakter. Dia pembentukan karakternya anak didik kita. Guru yang paling baik sekarang adalah tetap guru-guru bahasa Indonesia, tetap guru-guru pada umumnya. Tidak akan bisa tergantikan ketika orang bicarakan tentang karakter. Jadi masih ada peluang yang sangat banyak dan sangat variatif yang bisa kita lakukan di masa-masa yang akan datang ketika fenomena AI ini sudah berkembang di masyarakat. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf tidak bisa mempersamai karena di waktu yang sama di ruang sebelah kami juga sementara proses rekap nilai dan teman-teman guru-guru dan siswa sementara menunggu proses perekapan nilai kami karena mau diumumkan dan sekarang sudah mau acara penutupan dari festival musikalisasi puisi sewilayah 8 tersebut. Sukses untuk MGMP wilayah Baru, khususnya MGMP Bahasa Indonesia, Kabupaten Baru yang melaksanakan kegiatan yang menurut kami luar biasa hari ini. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dan insya Allah menginspirasi bagi MGMP yang lain untuk terus berinovasi, terus berkarya dan mengawal dunia pendidikan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dengan membaca basmalah, kegiatan seminar daring nasional yang diadakan oleh MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Baru, kita buka secara resmi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami persilakan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wiwinda, saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Baru, sekaligus sebagai sekretaris MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Baru. Selanjutnya Bapak Ibu, pada proses kegiatan pada hari ini, saya akan membuat sebuah kesepakatan di mana Bapak Ibu akan diberikan nanti kesempatan jika ada tanya jawab bagi yang raise hand saja, kemudian mohon yang tidak dipersilakan agar unmute atau menutup suaranya. Selanjutnya Bapak Ibu, pada hari ini kita akan didampingi atau akan diberikan materi oleh 3 narasumber hebat kita, yaitu yang pertama, selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Andi Sukri Samsuri MA sebagai Wakil Rektor 2 Unismu Makassar sekaligus Guru Besar Bidang Linguistik. Selamat datang Pak. Selamat datang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua yaitu Bapak Ervi Firmansa MA Lid yang merupakan dosen FBS Universitas Negeri Jakarta sekaligus sebagai koordinator Prodi Sastra Indonesia. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang. Terima kasih. Ya Pak. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu Bapak Jamal Pasalawongi MPD yang merupakan Ketua MGMP kami di Kabupaten Baru, sekaligus beliau merupakan fasilitator guru penggerak Angkatan 10. Baiklah Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke pemateri. Yang pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Jamal Pasalawongi MPD yang merupakan Ketua MGMP kami, dengan materi yang akan dibawakan oleh beliau adalah pengenalan AI dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau khususnya pada kasus ChatGPT. Dengan ini kami persilakan. Tabik Pak. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak Profesor
guru kami di Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih banyak Prof atas kesediaannya untuk berbagi dengan teman-teman kami pada kesempatan ini. Juga terima kasih pada Bang Irfi, teman saya, WNJ. Baik, untuk menghargai waktu yang ada, saya hanya sebentar Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya memulai ini, maka saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang mungkin bisa dijawab lewat ruang chat atau obrolan yang ada di sini. Siapa yang pernah menggunakan AI atau Artificial Intelligence ini, semisal ChatGPT di dalam pembelajaran? Kalau sudah, Bapak Ibu coba ketik 1. Kalau belum, coba ketik 2. Saya mau cek dulu. Ya. Oke. Oke. Ya. Iya. Ya. Dari pemantauan ini maka saya sampaikan di sini bahwa ternyata masih ada juga beberapa orang di antara kita yang memang belum pernah menggunakan AI mungkin atau AI ini di dalam pembelajaran. Juga pemakaian dari teman-teman kita tidak telusuri lebih jauh apakah memang di dalam pembelajaran atau untuk kepentingan misalnya mencari atau menggunakan ChatGPT itu untuk keperluan pribadi atau keperluan mencari informasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tunggu pada hari ini kenapa kami menghadirkan tema ini, walaupun memang ini memang menurut Pak Irfi kemarin ya sedikit kontroversi karena ada yang setuju ada yang tidak, tapi ini adalah sebuah kenyataan atau keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa AI itu kemudian hadir di tengah kita dan menjadi bagian modern, dan di dunia yang penuh di dunia digitalisasi seperti ini itu tidak bisa disepelekan dan tidak bisa dihindarkan. Nah, apalagi untuk anak-anak kita. Nah, sekarang seperti yang dikatakan oleh Pak Bahar tadi, bagaimana kemudian kita sebagai guru, apakah akan tergantikan atau tidak? Nah, baik Bapak Ibu, ada satu kasus yang akan saya sampaikan di sini. Jadi saya berbagi layar, mungkin sudah terlihat ya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi yang pertama saya hanya ingin memperkenalkan satu dari AI ini yang disebut dengan ChatGPT. Saya sudah melakukan penelitian kecil-kecilan untuk siswa-siswa kita. Jadi setiap saya memberikan tugas baik teks ya, macam-macam teks dalam bahasa Indonesia karena kita adalah guru bahasa Indonesia, terus kemudian membuat puisi, drama dan seterusnya, hampir rata-rata mereka kemudian mengambil dari ChatGPT. Nah, jadi ChatGPT. Jadi saya akan perlihatkan cara kerja ChatGPT. Nah, kalau kita melihat kekurangan dan kelebihan dari ChatGPT itu, yang mungkin nanti akan lebih dijelaskan lebih jauh oleh Bapak materi yang lain, tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Misalnya kelebihan AI itu mampu memangkas waktu pekerjaan, menghemat biaya, dapat menyajikan hasil pekerjaan yang konsisten, memberikan layanan sepanjang waktu. Ya, tetapi ada juga kekurangannya karena pengembangan masuk. Jika data bias, maka bisa jadi juga tidak akurat. Nah, ini nanti akan saya sampaikan beberapa kasus. Meskipun AI ini atau AI ini dapat melakukan tugas tertentu dengan tingkat akurasi tinggi, mereka mungkin kesulitan memahami konteks atau situasi secara menyeluruh. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan proses pendidikan karakter dan seterusnya, itu tidak bisa dilakukan oleh AI ini. Kemudian berpotensi mengurangi pekerjaan manusia sehingga dapat meningkatkan pengangguran. Wah, itu luar biasa ini. Nah, oke, di sini ada ChatGPT.
Ini salah satu AI sekarang yang popularitasnya tinggi di kalangan siswa. Walaupun di kalangan mahasiswa sekarang sudah berubah ke yang lain karena ada beberapa kelemahan dari ChatGPT yang mereka dapatkan. Seperti Bing AI untuk membuat foto, gambar, Yahoo.com, ya, ChatSonic, National, dan Perplexity. Terutama yang ini, yang sekarang biar membuat satu skripsi itu bisa dilakukan. Nah, ini mungkin dapat nanti dikemukakan oleh Pak Prof sama Bang Erti, karena di Perplexity itu kita bisa, apa yang kita inginkan itu bisa kemudian dibuatkan. Sama seperti dalam ChatGPT ini. Nah, sekarang saya akan perlihatkan satu karya. Nah, ini mungkin saya perlihatkan. Ini ada satu karya yang mungkin teman-teman yang bukan guru bahasa Indonesia yang ada di sini, mohon maaf, ini hanya contoh dari bahasa Indonesia. Yang sebelah kiri saya di sini, mungkin sebelah kanan Bapak itu karya siswa. Saya sudah mengecek karya ini di ChatGPT juga. Saya mengatakan pada ChatGPT, apakah ini Anda yang buat atau berasal dari Anda? ChatGPT mengatakan bukan. Ya, saya juga mengecek di Google, ternyata bukan. Oke, kalau begitu, nah ini karya siswa. Mungkin Bapak Ibu melihat ada beberapa di karya siswa ini, kalau kita lihat ada beberapa hal yang konsisten dan ada yang tidak konsisten. Tapi ketika saya mengatakan pada ChatGPT untuk menganalisis judul karya ini, maka ChatGPT kemudian menganalisis. Tidak ada judul, ya, menggunakan bahasa yang cukup sederhana, mudah dimengerti, ya. Terdapat penggunaan imajinatif dalam bahasa, ribuan ombak menghantam karang kehidupan, menggambarkan tantangan dan ujian hidup. Jadi memang bukan ChatGPT yang kemudian membuat ini, tapi dia bisa menganalisis karya ini. Nah, itu luar biasanya. Nah, sama dengan ini. Kemudian saya minta dibuatkan puisi yang serupa. Nah, begitu dia membuat puisi yang serupa, maka jadilah sebuah puisi yang seperti ini. Ketika badai, hampir sudah luar biasa. Saya pernah mengecek apakah ChatGPT itu mampu mampu menggunakan majas dalam puisi-puisinya. Ternyata tidak. Tapi ketika kita memasukkan majas, artinya buatkan saya puisi dengan majas-majas ini, maka ChatGPT bisa melakukannya. Kecuali kalau dia melakukannya sendiri, dia tidak bisa. Tapi kalau misalnya majas itu dimasukkan sebagai sebuah kata-kata dalam puisi yang kita inginkan, maka itu bisa. Sebentar akan saya tampilkan, ya. Nah, oleh karena itu ada praktik baik yang saya lakukan. Mungkin ini masih sangat sederhana, karena seperti dikatakan tadi oleh Pak KCD, ini tidak bisa dihindarkan. Karena itu saya mencoba agar pembelajaran bahasa Indonesia itu kemudian dengan berbantuan ChatGPT ini itu kemudian bisa juga tetap meningkatkan daya kreativitas siswa dan bisa juga meningkatkan analisis siswa. Contoh misalnya, analisis puisi. Guru membagikan satu puisi, kemudian masing-masing kelompok menganalisis puisi tersebut dengan ChatGPT, dan kemudian setiap siswa mempresentasikannya. Itu sudah pernah dilakukan. Tanya jawab tes bergilir. Guru meminta siswa membuat teks eksplanasi dengan ChatGPT dengan bantuan kata-kata umum. Pada teks eksplanasi, misalnya gunung, lahar, meletus, dan seterusnya. Kemudian masing-masing kelompok memberikan pertanyaan sesuai dengan teks yang diberikan pada kelompok lain. Jadi ini tanya jawab. Jadi ketika ChatGPT-nya sudah membuat teksnya, maka siswa kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian dibacakan atau diperlihatkan kepada kelompok lain. Dan kelompok lain kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Cerita rakyat, ini juga pernah saya lakukan. Yang tadi ChatGPT itu membuat cerita rakyat itu juga bisa dilakukan. Jadi cerita rakyat itu harus kita sesuaikan dengan imajinasi. Jadi siswa bisa melakukan imajinasi dengan memasukkan beberapa kata-kata kunci.
seperti tokoh utama, Lamuru, Penyihir, Putri Raja, Hutan Larangan, Air yang Tidak Bahagia. Nah, maka lahirlah sebuah karya dari ChatGPT dan kemudian masing-masing siswa menceritakan hasil karyanya di depan kelas. Nah itu. Jadi kalau kesimpulan saya sebelum saya memperhatikan ChatGPT ini, pemanfaatan AI dalam pembelajaran adalah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kemudian dia mampu, kita harus melakukan atau mengubah tren negatif penggunaan AI itu ke arah yang lebih positif. Dan tentu kita memanfaatkan pembelajaran berbasis digital. Menguatkan moralitas, penggunaan AI menjadi karakter, mulai dari profil pelajar Pancasila, membuat praktik baik yang dapat dibagikan kepada teman-teman guru. Baik, saya akan memperhatikan kalau mungkin ada beberapa teman di sini yang belum pernah menggunakan ChatGPT, maka saya perlihatkan Bapak Ibu. Nah, ini ChatGPT. Bapak Ibu tinggal klik di Google itu, maka muncul ChatGPT. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah, kalau dia melakukan, maka akan diminta masuk dengan apa? Lebih baik masuk dengan Google Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini adalah ChatGPT. Walaupun ChatGPT itu ada yang berbayar, ada yang tidak, tapi yang tidak berbayar saja ini itu sudah mampu meningkatkan kemampuan kreativitas kita untuk memilih dan memilih apa yang kita inginkan. Nah, contoh misalnya, saya ketik di sini. Buatkan saya teks eksplanasi. Maka, maka dia akan bertanya. Dia bertanya di sini. Tentu berikan saya topik atau subjek apa yang ingin Anda jelaskan. Wah, ini luar biasa. Mas Nana nakahayemi mo asang Nah, topiknya akan muncul. Nah, akan muncul seperti ini. ChatGPT. Nah, ini dia. Jadi ini sudah selesai. Biasanya ChatGPT. Jadi Bapak Ibu coba lihat, luar biasa. Nah, ini sudah ada berapa yang saya buat kemarin. Coba saya minta dibuatkan satu puisi. Buatkan saya satu puisi. Buatkan saya satu puisi tapi ya, buatkan saya satu puisi cinta. Nah, oke. Kalau misalnya puisi cinta saja, dia akan langsung buatkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai satu puisi. Tapi kalau kita minta puisi cinta, misalnya puisi cinta dengan memasukkan kata-kata misalnya hari cerah, ya, bunga mekar. Nah, coba itu saja dua, maka akan muncul puisi dengan kalimat seperti itu. Di ladang bunga mekar, apa dan sebagainya. Cinta kita berkembang layaknya bunga-bunga di atas. Nah, ini ini kemudian menjadi mudah bagi anak-anak kita untuk membuat seperti ini. Ini puisi. Kalau saya minta sebuah teks yang lebih kompleks, itu juga bisa. Makalah, skripsi, malah dan sebagainya. Nah, disinilah mungkin pentingnya kemudian kita memahami seperti apa pemanfaatan ChatGPT ini di dalam konteks pembelajaran. Nah, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mungkin akan lebih banyak nanti dieksplor dari dua pembicara kita selanjutnya, bagaimana sebenarnya pemanfaatan ChatGPT ini di dalam pembelajaran bahasa. Nah, bagaimana tantangannya dan sebenarnya seperti apa peluangnya penggunaan AI ini di dalam pembelajaran bahasa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak atas materi yang telah dipaparkan. Baik Pak, apakah kita lanjut ke tanya jawab atau ke pemateri selanjutnya? Ke materi selanjutnya saja. Ya.
Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Bapak Ervi Firmansyah, Magister MA Magister Art Literatur dengan materi peluang dan tantangan penggunaan kecerdasan artifisial dalam pengajaran sastra dan bahasa di era digital. Dengan ini kami persilakan kepada Bapak. Tabik Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sukri ya. Kemudian ada Pak Jamal ini sohib saya di tahun 98 demo-demo ya. Siap. Lalu ada masih ada nggak ini Dr. Ganjar ini ternyata sudah di Makassar tadi ada fotonya dengan Pak Jamal ya. Ya, masih ada di sebelah Bang, masih ada di sebelah lagi rapat. Salam ini sastrawan luar biasa dari Badan Bahasa ini Pak Betul, luar biasa beliau. Ganjar ya. Ya, baik rekan-rekan guru yang saya hormati. Tentu kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas undangan kepercayaan dari MGMP Baru ya, Kabupaten Baru, luar biasa ini. Kata Pak Jamal lain kali nanti kita seminarnya tidak daring tapi luring nih, sambil makan ikan bakar katanya. Ikan bolu. Iya, saya sudah rindu juga makan ikan bolu dengan Pak Jamal. Iya. Oke, Bang. Nah, baik. Nah, kita akan lanjutkan ke PPT ya, tapi sebelum ditampilkan PPT, Pak Jamal atau operator tolong ditampilkan dulu itu contoh ini ya, AI yang kami buat ini. Jadi tahun lalu itu ada hibah microlearning ya. Ini tentu ini ya dari funding di Timur Tengah. Nah, ya silakan dinyalakan. Nah, ini tentang pengertian puisi ya yang menggunakan CapCut ya, artificial intelligence. Ya, suaranya. Nah, jadi ini sederhana kita buat. Kenapa dibuat microlearning ya? Dengan pertimbangan bahwa anak-anak milenial ya, siswa SMA ya maupun di mahasiswa itu mereka mudah bosan, mudah jadi inilah tidak suka, kurang senang gitu ya. Nah ini contoh video singkat ya tentang pengertian puisi. Ini sebenarnya diambil dari teks saja ya, dari teks lalu kita gunakan tampilan suara dari artificial intelligence ya kan. Nah, kemudian dengan menggunakan pengolahan video di CapCut ya. Nah, itu contoh sederhana tampilan artificial intelligence. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian siswa kita ketika kita mengajar di SMA itu terkadang dalam beberapa hal mereka jauh lebih maju dibandingkan kita sendiri karena kita kan tidak terbiasa itu di depan laptop berlama-lama gitu ya. Mereka terbiasa main game online gitu ya. Nah, itu yang membedakan alam kita ya, alam milenial dengan alam kolonial. Nah, selanjutnya kita lihat tampilan di PowerPoint ya, yang coba kita lihat di sini. Sesuai dengan pesanan dari panitia ya. Jadi saya menulis judul tentang peluang dan tantangan penggunaan kecerdasan artifisial dalam pengajaran sastra dan bahasa di era digital. Nah, di situ ada gambar ini era digital yang menyerbu gitu ya.
Dan jangan lupa ini kaitannya dengan etika, ya. Di bawahnya, di bagian bawah gambar itu ada tulisan kecil sumber dari foto yang kita ambil, gambar yang kita ambil. Nah, ini yang sempat saya bincangkan dengan Pak Jamal tempo hari ketika minta untuk bicara tentang artificial intelligence, ya, kaitannya dengan era digital. Saya bilang, waduh, tema itu kontroversial sebenarnya karena kaitan dengan etika, ya, ada etika akademik, etika hak kekayaan intelektual. Nah, salah satu yang saya contohkan ini, ketika kita mengambil gambar misalnya, jangan lupa kita selipkan, kita tampilkan sumbernya dari mana, ya. Nah, itu ada kecil, walaupun kecil di bawah, tapi ada sumbernya. Lanjut. Nah, saya akan bercerita selanjutnya tentang tragedi ini, ya, kadal, ya. Jadi di suatu laboratorium ini profesor, ya, berupaya melakukan penelitian tentang daya penyesuaian diri dari kadal hijau yang ada agak gemuk, ya, agak gemoy gitu. Nah, kadal itu di setiap harinya oleh peneliti ini dimandikan, dikasih air hangat, gitu ya, dibiasakan. Nah, pada suatu hari, ya, panci berisi air itu diletakkan oleh peneliti di atas panci, pancinya itu diletakkan di atas kompor, ya. Kemudian karena sudah terbiasa, kadalnya diletakkan ke dalam panci tersebut, ya. Dia berenang, mandi, ya, ke sana kemari di air yang hangat. Tapi kemudian peneliti menaikkan suhu secara perlahan sekali, dan kadal itu masih tetap dia bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, ya. Walaupun suhu sudah semakin tinggi dan kemudian sampai kepada titik didih. Nah, apa yang terjadi? Kadal itu mati di dalam panci yang panas, yang mendidih, dalam keadaan tersenyum. Mengapa dia tersenyum? Karena tidak sadar perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, ya. Kalau siapapun makhluk hidup, termasuk guru, ya, termasuk dosen, termasuk peneliti, ya, kalau tidak bisa menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya, dia akan larut, akan mati, akan tersiksa oleh perubahan yang ada. Coba kalau kemudian dia menyadari, oh, suhu sudah terlalu tinggi, kemudian dia melompat, ya, kadal itu melompat, tentu dia akan selamat. Nah, itu yang terjadi di kondisi di lingkungan kita. Dan inilah yang kemudian, ya, ditulis oleh Prof. Renat Kasali, seorang profesor ya bidang ekonomi, ya, yang selalu memotivasi masyarakat Indonesia tentang perlunya perubahan. Dan beliau menulis buku yang sangat terkenal, yaitu Change, berubah. Jadi dunia selalu berubah, adaptasi terhadap perubahan kunci bertahan dan meraih sukses. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru kalau tidak menyadari perubahan di lingkungan kita, di sekitar kita, maka kita akan larut dalam perubahan tersebut, kita akan tertinggal, kita akan mati secara tragis. Mungkin masih kita ingat, ya, beberapa waktu yang lalu itu ada demo di Jakarta, demo besar-besaran yang dilakukan oleh taksi, Bluebird dan lain-lain, ya, taksi biasa, bukan taksi online. Karena apa? Karena adanya ojek online, kemudian GrabCar dan seterusnya, ya, yang kemudian mereka merasa tersaingi. Apa yang terjadi? Itu karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Nah, demikian juga perlu kesadaran dari Bapak Ibu guru terkait dengan apa yang terjadi, apa yang berubah di lingkungan kita, kita harus bisa menyesuaikan diri. Apa yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi, bahwa perlunya kita memahami, ya, artificial intelligence atau kecerdasan artifisial atau
kecerdasan artifisial ini bagaimana bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra misalnya. Kalau tidak, kita akan tergusur, kita akan terkagum-kagum dengan siswa kita, kok cerdas banget, bisa membuat puisi, cerpen, novel dalam waktu yang singkat. Ternyata karena mereka menggunakan artificial intelligence. Lanjut. Ini karena saya diberi waktu sekitar 25 menit oleh Pak Jamal ya. Baik. Nah, jadi sebagai pengajar bahasa dan sastra ya, kalau zaman kita dulu ya, pengajar itu sebagai sumber data, sumber informasi, sumber segala pengetahuan, tempat siswa bertanya segala sesuatu. Nah, di era milenial, pengajar sastra dan bahasa itu hanya menjadi fasilitator. Kita memosisikan diri sebagai pendamping peserta didik untuk mendapatkan data atau informasi. Bahkan dalam beberapa hal boleh jadi siswa kita justru lebih tahu, lebih cepat mendapatkan informasi dibandingkan dengan kita. Jadi pengajar sastra dan bahasa, teman berbagi data dan informasi dengan peserta didik. Itu yang perlu kita lakukan. Lanjut. Nah, ini bagaimana kita sebagai guru bisa bijak, bisa terampil di dalam pembelajaran online ya. Lanjut lagi. Nah, perubahan yang perlu dilakukan oleh guru ini mau tidak mau kita harus melihat ya, PP nomor 19 tahun 2005 itu, yaitu tentang proses belajar pada satuan pendidikan, itu dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi ya, secara aktif ya, di ruang yang memprakarsai, kreatif, mengembangkan bakat, minat. Nah, jadi itu tuntutan-tuntutan guru profesional yang perlu dimiliki oleh kita semua, Bapak Ibu ya. Ini hanya sekadar mengingatkan bahwa dengan adanya standar proses ini peluang untuk kita menggunakan artificial intelligence agar kita dapat mendampingi siswa kita dalam aktivitas pembelajaran yang kreatif, yang menyenangkan. Jangan sampai pembelajaran itu membosankan dan kita akan ditinggalkan oleh siswa kita. Lanjut. Nah, keterampilan literasi digital mau tidak mau itu harus menggunakan teknologi artificial intelligence ya. Kemudian menggunakan alat komunikasi dan jaringan yang kuat, menemukan, mengevaluasi dan menggunakan serta menciptakan informasi yang didukung oleh artificial intelligence. Mau tidak mau hal ini perlu kita lakukan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa memahami tentang siswa kita, mau tidak mau kita juga perlu tahu siapa diri kita. Ya, untuk tahu siapa diri kita, kita perlu tahu juga siapa siswa kita. Karena tanpa mengetahui diri kita dan tanpa mengetahui siapa siswa kita, dengan siapa kita berhadapan, maka sinergi dalam berkomunikasi, berinteraksi itu tidak akan terjadi. Itu yang perlu kita perhatikan. Lanjut. Nah, pengajar sastra dan bahasa ya di dunia milenial itu harus menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan otak kanan. Otak kiri yang lebih kepada aspek pemikiran yang kritis, yang struktural, itu harus diseimbangkan dengan penggunaan otak kanan yang pada seni, ya. Kemudian memperhatikan kekreativitasan, ya, kreatif, ya. Kemudian itu juga dilakukan secara berimbang. Pahami kecenderungan siswa kita, apakah dia termasuk kolerik, melankolik, sanguinis, atau plekmatis. Jangan sampai kemudian misalnya kita menegur siswa kita yang sanguinis misalnya atau yang plekmatis itu disamakan dengan yang melankolik. Melankolik itu ketika ditegur di depan halayak, dipermalukan di depan halayak, di depan kelas misalnya, dia akan cenderung jatuh, rontok, ya. Kemudian dia akan menjadi dendam, dia akan putus asa, dia akan patah arang. Nah,
tentu kita perlu memahami siswa kita. Kemudian sastra digital mengembangkan aspek visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, jadi artificial intelligence ini terbuka untuk mengembangkan pola-pola pembelajaran ya dari siswa kita yang ada kecenderungan visual, ada kecenderungan auditorial, ada yang kecenderungannya kinetik ya. Makanya perlu ada gambar yang berwarna-warni, ada video yang interaktif, ada video yang bergerak, ada suara untuk menarik perhatian auditorial. Itu semua perlu kita perhatikan dan kita dapat menggunakan artificial intelligence sebagai pendukungnya. Kemudian memperhatikan dan mengembangkan multi kecerdasan, ya, multiple intelligence, siswa sastra dan bahasa. Lanjut. Nah, kemudian kita juga sebagai pengajar sastra dan bahasa, kita tidak bisa misalnya memaksakan apa yang kita suka. Misalnya dengan artificial intelligence kita tampilkan PowerPoint lalu diiringi dengan lagu Ebit GAD misalnya. Karena apa? Karena kita menyukai lagu Ebit GAD, syair-syairnya bagus, syair-syairnya menarik, syair-syairnya menyentuh, syair-syairnya penuh makna filosofis, bagi kita menarik. Tapi apakah itu menarik juga bagi siswa kita? Belum tentu. Tentu mereka misalnya lebih suka lagu-lagu Korea yang tidak kita mengerti, ya kan? Nah, itu semua ada pesan ini dari Bobby De Potter ya, terkait dengan quantum learning, bahwa kita tidak boleh memaksakan apa yang kita sukai bagi mereka, terhadap mereka. Lalu semailah benih idemu dengan ceria di ladang subur mereka. Jadi dengan pelan-pelan kita pahami siapa mereka, lalu kita sajikan apa yang kita menurut baik, serta-merta kita paksakan apa yang menurut kita baik dan menarik itu bagi siswa kita yang belum tentu bagi mereka menarik. Lanjut. Nah, kemudian tentang artificial intelligence. Artificial intelligence ini kan merupakan program yang merekayasa kecerdasan manusia untuk dapat diterapkan pada perangkat mesin atau sistem komputer. Ya, jadi intinya komputerisasi berupaya meniru bagaimana cara kerja otak manusia. Ya, untuk itu tentu kita perlu juga memahami cara kerja otak. Karena apa yang dilakukan oleh komputer itu berupaya meniru cara kerja otak ya. Artificial intelligence dibuat dengan tujuan supaya komputer memiliki kemampuan berpikir, belajar dan bertindak seperti manusia. Lanjut. Nah, artificial intelligence dari segi sejarahnya itu diawali tahun 1956 itu di saat ada konferensi di Dartmouth College ya, New Hampshire, Amerika Serikat ya. Para ilmuwan pada saat itu berniat menghasilkan program komputer yang bisa berpikir layaknya manusia, robot komputer ya. Nah, lanjut. Ini ada skema sejarah artificial intelligence ya. Awalnya 1950-an ya, mulai dikembangkan, mulai dilirik ya. 1955 itu mulai memperkenalkan artificial intelligence oleh John McCartney ya. Kemudian 1974 komputer sudah mulai berkembang ya. Kemudian tahun 1980 artificial intelligence itu banyak diminati di negara-negara maju, terutama di barat ya, termasuk juga di Korea Selatan ya, Singapura begitu ya. Kemudian tahun 2000 dan seterusnya itu landmark dari artificial intelligence sudah mulai kuat dan banyak diminati di seluruh dunia. Itu secara singkatnya ya. Lanjut. Nah, program artificial intelligence secara garis besar itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu machine learning, ya, deep learning, natural language program, dan computer vision. Nah, apa yang ditampilkan oleh ini Pak Jamal tadi ya merupakan bagian dari program artificial intelligence ya, tentang bagaimana kemudian bisa menghasilkan teks, komputer menghasilkan teks sebagaimana yang dilakukan oleh otak manusia. Puisi itu kan sebenarnya otak kiri dan otak kanan. Ya, dia struktur puisi otak kiri, kemudian keindahan puisi, aspek-aspek emosi di dalam puisi itu dilakukan oleh otak
kanan, dan itu dilakukan oleh komputer, itu luar biasa ya. Nah, kemudian ada natural language program, yaitu memungkinkan komputer memahami, memproses dan menghasilkan bahasa yang mirip dengan cara kerja manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Nanti kita bisa tahu ya bahwa dengan artificial intelligence ini kita bisa dengan cepat misalnya menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, menerjemahkan bahasa Jepang ke bahasa Korea, ya, dan seterusnya. Itu bagian dari Natural Language Program. Lanjut. Nah, kreatif dalam belajar sastra dan bahasa, ya. Kita berupaya mengombinasikan beberapa produk sastra dan bahasa yang sudah ada, jadi menjadi suatu produk sastra dan bahasa yang baru. Jadi, Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan kreatif, saya ulangi, yang dimaksudkan dengan kreatif itu bukanlah menghasilkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Bukan menghasilkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi berupaya mengombinasikan produk-produk yang sudah ada terkait dengan bahasa dan sastra, dikombinasikan secara kreatif menjadi produk yang baru. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh artificial intelligence, seperti yang dicontohkan oleh Pak Jamal tadi, ya kan? Itu puisi yang dilahirkan oleh artificial intelligence, dia merangkum dari berbagai pemikiran secara cepat, dari memori-memori yang pernah dia dapat itu dikumpulkan, lalu secara cepat dia kreatif menawarkan, oh ini puisi tentang cinta, oh ini puisi tentang romantis. Jadi begitu. Jadi bukan dari tidak ada menjadi ada, itu tidak seperti itu ya. Nah, kemudian menjadikan produk sastra dan bahasa terdahulu sebagai pemantik atau pemotivasi untuk menghasilkan produk sastra dan bahasa yang baru. Jadi apa yang sudah ada itu sebagai pemantik untuk menghasilkan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang berbeda. Itu yang dilakukan ya. Lanjut. Nah, mengapa pengajar sastra dan bahasa harus kreatif di era digital? Karena pengajar sastra dan bahasa harus selalu mengantisipasi perubahan. Seperti tadi digambarkan tentang kadal montok tadi ya. Kadal montok tadi ya, kalau tidak menyadari perubahan yang ada, dia akan terlindas oleh perubahan itu sendiri. Ya, jadi ketika kita diserbu oleh artificial intelligence, kecerdasan artifisial ya, maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan itu ya. Jangan sampai kita didahului oleh siswa kita, justru siswa kita yang seharusnya kita perkenalkan, kita ajarkan, justru menertawai apa yang kita lakukan. Itu tentu tidak baik ya. Pengajar sastra dan bahasa harus tetap survive dan tidak tergilas oleh era digital ya. Pengajar sastra dan bahasa harus maju dan berkembang di era digital ya. Dengan perkembangan-perkembangan yang ada, kita harus bisa mengikuti. Apa yang dilakukan oleh MGMP baru ini luar biasa. Terus terang, salut. Saya dari beberapa tahun yang lalu ya, termasuk misalnya di program keprofesionalan berkelanjutan yang kemudian sekarang namanya menjadi guru pendamping, guru penggerak gitu ya, guru penggerak. Itu dari awal tentang bagaimana berupaya kita menjadikan guru itu sebagai manusia pembelajar, manusia yang belajar terus-menerus, berupaya memperbaiki diri terus-menerus ya. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman, itu yang perlu kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh MGMP baru ini sudah sesuai, berupaya menghimpun guru-guru dengan ilmu pengetahuan yang sama, yaitu bahasa dan sastra Indonesia, untuk bergerak bersama, bergerak maju. Makanya sangat salut saya dengan dinas ya, pimpinan dinas pendidikan di baru yang mensupport MGMP baru, karena memang layak disupport. Karena apa? Karena sudah sesuai dengan track, sudah sesuai dengan rel yang seharusnya ya. Mudah-mudahan MGMP waktu ke waktu ya, hebat. Lanjut. Nah, kemudian belajar sastra dan bahasa berbasis neuro. Pada prinsipnya artificial intelligence itu berupaya meniru cara kerja otak. Selain ada otak kiri dan otak kanan, ada 3 lapisan otak manusia, yaitu reptilian, mammalian, dan neokortex. Ya, Bapak Ibu. Yang reptilian itu cara kerja otak instingtif. Ya, cara kerja otak reptil seperti ular misalnya
ya. Dia berupaya untuk menyerang atau menghindar ketika ada sesuatu yang dianggap mengancam. Tapi ada cara kerja otak mamalian, yaitu cara kerja otak mamalia. Anjing, kucing, emosi. Ini juga di ChatGPT itu bisa menghasilkan puisi, bisa menghasilkan cerpen, karena dia mengaitkan aspek memori dan emosi. Nah, itu cara kerja otak ya, mamalian. Dan yang terakhir yang paling tinggi, cara kerja otak paling tinggi yaitu neokortek. Neokortek ini cara berpikir yang rasional, saintifik, kreatif, inovatif, komunikatif ya. Komunikasi dan kreativitas yang rasional ya itu merupakan cara kerja otak yang dikelola oleh neokortek, dan ini biasanya dikelola oleh otak kiri ya. Dan perlu diingat, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, negara-negara maju, kenapa mereka maju? Kenapa mereka terus produktif? Karena dari ketiga aspek ini, reptilian, mamalian, dan neokortek, aspek neokortek lah yang dikembangkan di dunia pendidikannya. Ya, Bapak Ibu yang pernah membaca buku Learning Revolution, ya, revolusi belajar, salah satu substansi dari idenya yaitu berupaya bagaimana negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu bisa memajukan aspek neokortek. Karena neokortek inilah yang memproduksi terus-menerus, ya kan? Untuk bisa memproduksi terus-menerus harus dihilangkan rasa takut pada diri siswa. Nah, kalau di negara-negara ini, negara-negara berkembang, di negara-negara yang belum maju, justru yang berkembang reptilian, itu rasa takut. Kenapa siswa mau mengerjakan PR? Karena takut. Mengapa siswa mau mengerjakan tugas? Karena takut. Takut dimarahi guru, takut dicemooh teman kalau tidak bisa menjawab, takut dimarah orang tua karena tidak mengerjakan PR. Itu yang dikembangkan. Jadi aspek rasa takutnya, bukan neokortek yang produktif. Padahal mestinya siswa itu dibiarkan produktif. Jangan guru-guru dimarahi. Toh kalau salah, mereka akan belajar dari kesalahan itu untuk tidak diulangi. Gitu. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi artificial intelligence mau tidak mau harus juga memahami cara kerja otak Bapak Ibu. Ya. Dan dalam Islam, ya, otak inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kalau Bapak Ibu mempelajari buku-buku atau pemikiran Syir Muhammad Iqbal, ya, pemikir dari Pakistan, ya tentu akan tahu bahwa yang sangat membedakan manusia dari makhluk yang lain yaitu dari sisi otaknya. Termasuk penciptaan manusia di awal pun, ya kan, yang membedakan dengan malaikat dan makhluk lainnya, yaitu termasuk setan, yaitu perbedaan pada kemerdekaan otaknya untuk berpikir dan bertindak. Kreativitas otak manusia untuk memproduksi termasuk ilmu pengetahuan, itulah yang membedakan manusia dengan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi begitu ya Bapak Ibu, lanjut. Nah, untuk apa pengajar sastra dan bahasa harus kreatif dengan artificial intelligence? Karena profesional guru itu dituntut harus profesional dan berkualitas. Saya lihat Bapak Ibu di gelarnya di belakangnya sudah ada GR gitu ya, guru. Itu guru-guru yang profesional yang sudah dapat tunjangan profesi. Begitu ya Pak Jamal. Ya. Nah, karena saya termasuk instruktur instruktur PPG ya, yang sebelumnya PLPG dan seterusnya itu. Jadi saya lumayan paham tentang ini ya. Lalu supaya dapat berkembang dan mengembangkan kualitas literasi sastra dan bahasa, supaya dapat meningkatkan kualitas kajian produk sastra bahasa sebagai pengajar ya. Lanjut. Nah, meningkatkan kreativitas dalam belajar sastra dan bahasa, yaitu memperbanyak pengetahuan, memilih dan memilah, membandingkan ya, logika di luar kotak, kemudian logika bertindak di luar biasa, logika jauh ke depan dan seterusnya. Masih berapa menit lagi ini moderator? Karena 5 menit lagi Pak. Tabe, 5 menit lagi. Sebenarnya ini materi-materi yang sangat mendalam, substansial yang saya sampaikan ya, tentang bagaimana berpikir di luar kotak ya kan, dan seterusnya. Ini cara-cara kerja otak
yang kemudian ditiru oleh artificial intelligence. Nah, kemudian prinsip pengembangan metode belajar, segala sesuatu harus berbicara, pengajar dan peserta didik bersinergi, kaitkan belajar dengan emosi, ya kan? Nah, ini salah satu kelemahan dari artificial intelligence ya. Artificial intelligence itu robot, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, artificial intelligence itu adalah robot. Salah satu kekurangannya adalah aspek emosi, ya. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai guru, itulah perlunya kita mengelola emosi siswa kita, ya kan? Kita kalau robot kan harus dikerjakan pukul sekian harus kumpul. Kalau tidak ya robot artificial intelligence itu harus langsung tidak menerima pekerjaan siswa kita. Kalau kita berjumpa langsung dengan siswa kita, oh tidak, yang penting kalian sudah bersemangat. Saya lihat dari 5 orang di tim siswa ini semuanya bergotong royong kok, nggak apa-apa deh, ibu tambah waktunya 1 sampai 2 menit lagi ya. Nah itu kan aspek emosi. Kalau robot artificial intelligence itu tidak bisa, ya begitu terlambat 1 menit, 1 detik, 2 detik langsung dia nyatakan gagal gitu ya. Nah kemudian apresiasi produk sastra dan bahasa, mengapresiasi prosa, drama, ya kan. Siswa didorong untuk saling tolong menolong, saling peduli, untuk menghargai berbagai aspek sesuai dengan pola belajar abad 21 ya. Nah, kemudian selanjutnya manfaat dari memproduksi sastra dan bahasa. Jadi artificial intelligence ya, salah satu upayanya adalah belajar dengan menghasilkan produk pembelajaran. Ingat Bapak Ibu, dengan artificial intelligence ini sebisa mungkin menghasilkan produk pembelajaran. Nah, produk pembelajaran inilah yang kemudian diunggah di YouTube, diunggah di Facebook, ya kan? Kemudian ditunjukkan kepada kepala sekolah oleh guru, ini bukti siswa saya sudah belajar, ini bukti chat GPT-nya, ini majalah yang dibuat oleh siswa dengan menggunakan Canva misalnya ya. Itu semua bisa dipertanggungjawabkan kepada kepala sekolah dan bisa juga dipertanggungjawabkan kepada orang tua ketika pameran-pameran berlangsung, ya kan, pameran karya siswa, termasuk kemudian akreditasi sekolah ya. Dengan artificial intelligence ya, produk-produk pembelajaran itu bisa diarsipkan secara baik Bapak Ibu ya. Itu manfaat yang luar biasa dari artificial intelligence. Lanjut, kegiatan apresiasi sastra dan bahasa dengan artificial intelligence berupaya menyenangi, menghargai, memahami, menghayati, dan memproduksi berbagai karya sastra dan bahasa dengan bantuan artificial intelligence ya. Lanjut, peluang penggunaan artificial. Nah, peluang-peluangnya membantu menyusun berbagai soal, menyusun materi, rencana pembelajaran atau RPP ya, mengoreksi tujuan, metode pembelajaran, menemukan jawaban, menemukan solusi, menjelaskan konsep, menguasai bahasa asing, membantu berlatih menuju menulis dalam proses pembelajaran, menguasai bahasa asing. Bapak Ibu, dengan artificial intelligence sangat cepat sekali kita bisa mempelajari bahasa asing. Beberapa waktu yang lalu saya ajak mahasiswa saya meneliti di Kampung Arab di Cisarua, Bogor ya. Di situ orang Arab yang bermukim di sana cepat sekali belajar bahasa Indonesia. Dengan cara apa? Ternyata mereka menggunakan handphone, dan di handphone itu mereka menggunakan artificial intelligence ya. Ketika mereka berdialog ya, aspek yang tidak mereka ketahui mereka lihat di mereka lihat. Tapi Pak, mohon maaf waktunya Pak, sisa 1 menit lagi Pak. Oke ya, lanjut ya. Jadi itu bisa dibantu dengan artificial intelligence ya. Nah, tantangannya Bapak Ibu, akses terhadap layanan pendidikan itu berbeda-beda. Nah, di Baru sendiri kalau kita lihat kan ada yang di Kota Barunya guru-gurunya pintar sekali, sudah punya komputer, handphonenya ada 2 ya kan. Akses internetnya bagus, tapi yang di pelosok-pelosok, nah itu tertinggal. Itu saja kita lihat sebagai kesenjangan ya. Belum lagi yang disabilitas ya, penyandang
ini cacat ya. Kualitas pembelajaran sastra dan bahasa masih belum baik ya kan, ada kekurangan di sana sini. Nah, ini ada link artificial intelligence. Saya minta tolong ditampilkan yang karya sastra yang kedua. Nanti Bapak Ibu silahkan dibuka link artificial intelligence ini untuk didalami lebih lanjut ya. Nah, salah satunya yaitu di ChatGPT karya sastra. Nah, tapi ChatGPT karya sastra ini yang sudah ditampilkan oleh Pak Jamal tadi ya. Tolong dibuka yang ini saja, yang ChatGPT cerita animasi. Nah, ChatGPT cerita animasi. Kalau asisten guru itu cara membuat RPP ya kan, kemudian membuat PPT, membuat kuis dan seterusnya ya. Saya minta itu silahkan dibuka Bapak Ibu. Tolong dibuka operator yang cerita animasi atau yang Canva. Tapi Pak, waktunya sudah habis. Tunjukkan sedikit saya, tolong iya, Pak. mungkin 1 menit tunjukkan bukti sedikit saja. Ya. Nah, ini contoh penggunaan artificial intelligence ya, dengan menggunakan artificial intelligence. Majukan sedikit lagi. Suaranya bisa ditampilkan tidak? Nah, ini cara teknik ininya ya, teknik penggunaannya. Dimajukan lagi hasilnya. Nah, langkah-langkah artificial intelligence-nya ya, ini sampai kemudian menghasilkan cerita bergambar. Itu contoh saja Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis. Link artificial intelligence itu saya tampilkan di PPT, silahkan dipelajari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Anies Sukri Samsuri, MA. Beliau merupakan Wakil Rektor 2 Unismu Makassar, sekaligus Guru Besar Bidang Linguistik. Dengan ini kami persilakan. Tabe, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa suara saya dengar ya? Salam. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang menjelang sore ini kita menghadiri seminar sedaring ya. Yang saya hormati Bapak Pemakala, yang pertama ada Pak Jamal, Pasalangi PD. Pak Jamal ya, saya kenal baik beliau ini, beliau banyak berkiprah baik dalam dunia kependidikan dan kesastraan. Yang saya hormati Bapak pemateri yang kedua Pak Ervi Firmansyah, dosen Fakultas Bahasa dan Seni UNJ. Terima Salam kasih, kenal Pak. Baik, untuk siang hari ini saya ditugasi oleh Pak Jamal Pasalangi untuk diskusi sedikit lah tentang bagaimana artificial intelligence itu dalam kaitannya dengan dunia pembelajaran, khususnya kita ini berkecimpung di dunia pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bapak Ibu, saya kira kata ini tidak asing bagi kita, sekalipun kita ingin mengelak dari kata ini, apatah lagi konten yang dimuat dari AI ini tidak bisa lagi. Kehadiran mereka ini justru, atau kehadiran AI ini justru harus kita fungsikan dengan baik. Kita tidak boleh merasa takut dengan adanya ini, sekalipun memang perlu tetap ada semacam treatment, perlakuan-perlakuan khusus yang
harus kita gunakan dalam kaitannya dengan menggunakan momen kecerdasan buatan ini yang biasa dikenal dengan tadi sudah disebutkan artificial intelligence ini. PowerPoint saya ada ya, saya sudah Ada, Prof. Oke, bisa dimunculkan oleh moderator. Ya, next, lanjut. Ya. Sebenarnya kata ini, artificial intelligence ini, AI ini adalah hal kali pertama disampaikan di tahun 1956 ya. Tadi disebutkan oleh pemakalah sebelum saya, ini pada sebuah konferensi yang memfasilitasi mengenai penelitian tentang kecerdasan buatan yang kemudian dianggap sebagai peristiwa pendiri kecerdasan buatan ini. Ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956. Oleh pelopor istilah ini atau bidang ini menyebutkan bahwa ketika diterjemahkan artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan, itu dimaknai sebagai salah satu cabang dalam ilmu komputer yang mempelajari dan meniru cara berpikir manusia dan diimplementasikan pada mesin. Ya. Memang perlu juga dipahami, jangan juga dianggap atas kehadiran komputer mesin itu semua bisa menggantikan. Ya, tadi Pak Jamal dengan Pak pengawas tadi sudah menyebutkan ada hal yang susah sekali digantikan oleh komputer atau mesin itu. Apa itu? Karakter. Ya, itu ada pada guru. Tapi dengan media ini nanti kita bisa menggunakan itu dalam kaitannya dengan memudahkan. Misalnya dalam kaitan dengan pembelajaran terkait dengan karakter, tapi menggantikan fungsi guru tidak semua bisa digantikan oleh mesin, ya. Tapi bisa saja 100 masyarakat bisa digantikan oleh satu mesin, tapi tidak bisa semua satu manusia karakternya sekalipun 100 mesin tidak bisa menggantikan. Jadi ada wilayah yang memang tidak bisa manusia digantikan oleh mesin. Sekalipun wilayah lain yang bisa digantikan, itulah kecerdasan buatan yang diperkenalkan oleh MGMP Kabupaten Baru ini. Saya kira menarik kegiatan baru ini ya. Kemudian yang lain, AI itu disebutkan sebagai sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan yang lebih baik oleh manusia. Memang kadang-kadang ada hal yang dilakukan oleh komputer atau mesin pengganti itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Tapi tidak semua ya. Nanti ada yang mencap saya terlalu mendewakan, padahal ini adalah sebuah pendapat dari seorang ahli yang memperkenalkan itu. Perlu juga dipahami ya bahwa sebenarnya kehadiran artificial intelligence ini di tahun 56 sesungguhnya sebuah bentuk yang dalam dunia katakanlah kawasan penelitian atau kawasan aplikasi atau kawasan lain itu sangat sebagai sebuah bentuk pemrograman komputer yang dapat dipandang sebagai hal yang dalam pandangan manusia adalah sesuatu yang cerdas. Tapi itu apapun namanya itu boleh dilakukan oleh manusia sebagai perancang dari kegiatan itu. Dalam kaitan dengan itu ternyata AI ini bisa dikembangkan. Apa alasannya? Ini yang pertama. Next slide saya. Yang pertama itu ternyata AI itu pengembangan AI itu bisa dalam kaitan dengan kecerdasan, ya. AI itu mampu yang dibuat oleh manusia, yang direkayasa oleh manusia itu mampu mengintegrasikan kemampuan dan kecerdasan manusia baik yang dilakukan manusia dalam sebuah mesin. Jadi memang ini salah satu dasar pijak bahwa ternyata AI itu bisa dikembangkan ya dalam kaitannya dengan kecerdasan. Kemudian yang kedua, dalam penelitian riset, ternyata pengembangan AI itu melalui proses penelitian yang mendalam.
menciptakan kecerdasan buatan pada mesin agar dapat melakukan sesuatu yang sebaik yang dilakukan manusia. Itu pijak kedua. Yang ketiga, penyelesaian masalah, problem solving. Ternyata pengembangan AI itu yang mengacu kepada upaya penyelesaian masalah, ya, dengan pola yang terstruktur dan tentu dengan metodologi, ada ilmu metodenya yang berjalan, metodologisnya. Dan yang keempat itu adalah pemrograman. Ternyata kecerdasan buatan itu, AI ini, tidak lepas dari ilmu komputer yang terkait dengan baik pemrograman simbolik, pemecahan masalah, maupun pencarian yang sering kita biasa gunakan ya dalam kaitannya dengan AI ini. Kemudian, bagaimana cara kerja AI sebenarnya? Ada 3 cara kerja AI yang ada dalam makalah saya. Tadi sudah saya kirim ke Pak Jamal. Yang pertama ada dengan cara kerja deep learning atau pembelajaran mendalam, bisa diartikan dengan pembelajaran mendalam. Ada dengan cara machine learning dengan menggunakan mesin yang tadi diperkenalkan oleh Pak Jamal itu, adanya tadi chat GPT. Ya, ChatGPT. Itu nanti kami masukkan kategori ChatGPT bagi yang kedua. Untuk cara kerja deep learning ini, pada metode ini menggunakan cara seperti otak manusia yang memproses data. Ini dalam makalah saya, makalah yang dibuat ini, model deep learning ini mengenali pada kompleks gambar, teks suara, dan data lain. Ini kalau kita gunakan cara kerja deep learning ini, bisa kita lihat pada QR code atau biasa disebut barcode. Ini ada barcode yang saya tampilkan. Yang tadi sebelumnya. Ini cara kerja deep learning bisa dengan cara barcode yang ada yang biasa kita gunakan. Kemudian yang kedua dengan cara kerja machine learning. Lanjut. Nah, ini cara kerja ini bagian dari aplikasi teknologi kecerdasan buatan yang menggunakan biasa teknik statistik yang memungkinkan komputer menganalisis dan mempelajari input data yang masuk sehingga mesin mampu membuat keputusan yang eksplisit ya. Biasanya konsep dasarnya ini adalah mesin komputer dapat belajar dari data dan menemukan pola membuat penilaian tentunya dengan itu tidak lepas oleh bantuan manusia. Contoh sederhana cara kerja ini bisa dilihat pada Twitter, di mana Twitter itu menampilkan hal-hal yang trending pada tingkat global dan internasional. Seperti sekarang di Twitter yang tren hari ini adalah adanya pergantian pejabat gubernur Selatan. Ada pergantian itu di Twitter, bisa itu adalah hal-hal yang ada sebagai pembelajaran dari mesin. Dan cara yang kerja yang ketiga yaitu neural network. Ada yang saya sebutkan di situ ya. Inilah yang sama dengan kira-kira dengan keterhubungan saraf ya. Bagaimana kita kecerdasan buatan yang mengejarkan komputer dalam proses data yang terinspirasi dari otak manusia. Sebenarnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Jamal, kita tidak bisa lagi menghindar dari kecerdasan buatan ini atau yang disebutkan tadi artificial intelligence ini. Tapi kita harus memanfaatkan. Itulah sebabnya memang kita dalam kaitan dengan kehidupan ini tidak boleh menjadi mengekor dalam teknologi. Kalau perlu kita mendahului teknologi atau minimal kita harus beriringan dengan teknologi. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang menyebut ada juga hikmahnya ada COVID kemarin karena memaksa orang untuk harus belajar IT. Bisa dibayangkan seandainya tidak ada IT, ya katakan seperti ini Zoom apa semua, bisa dibayangkan bagaimana pada saat COVID pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. Kemudian yang bagaimana manfaat IT sebenarnya dalam dunia pendidikan, bisa dibuka. Ini. Yang pertama,
materi pembelajaran bisa lebih mudah dipahami. Tadi Pak Jamal dengan Pak pemateri kedua tadi Pak Ervi, dengan menggunakan kecerdasan buatan itu memudahkan sekali kita dalam memahami sesuatu. Apalagi tadi ada link yang disampaikan oleh Bapak kita dari UNJ, kemudian CG tadi dari Pak Jamal. Ini semua akan memudahkan kita dalam kaitannya dengan pembelajaran, tidak menjadi sesuatu yang membebani. Apa manfaatnya yang kedua? Akses informasi lebih mudah. Dengan menggunakan Google, dengan menggunakan tadi CGT yang disebutkan oleh Pak Jamal, itu kan memudahkan akses mendapatkan informasi. Dan kalau gurunya lambat, bisa saja siswanya lebih cerdas, lebih mudah mendapatkan itu dibanding guru. Oleh karena itu ini perlunya kesadaran kita semua. Kemudian apa manfaatnya? Model pembelajaran bisa lebih efektif. Ya tentu dengan AI ini kita bisa membantu proses pembelajaran guru yang lebih efektif, terutama dalam proses misalnya pemberian soal dan kuis. Ya contohnya kita menggunakan chat GPT itu, guru bisa membuat soal dengan berbagai tingkat kesulitan, ya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ada manfaat yang lain, memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih baik. Yang lain, koreksi dan evaluasi hasil belajar yang lebih mudah. Kemudian tentu menciptakan pendidikan yang lebih seru dan interaktif. Ini bisa menghidupkan. Karena kalau pembelajaran itu tidak menggembirakan, Bapak Ibu guru yang ada di room ini, tentu bisa dipahami bagaimana sebuah proses pembelajaran kalau suasananya gersang, suasana hati tidak menyenangkan. Itulah sebabnya diperkenalkan dulu itu dengan pembelajaran orkestra. Bapak Ibu guru bawalah dunia ibu guru ke dunia mereka dan antarkan dunia anak ke dunia pendidikan itu. Itu sebenarnya Bapak Ibu guru sudah menjalankan itu supaya kalau hal ini terjadi, itulah yang terciptanya pembelajaran dalam bentuk orkestra. Tidak mesti bahwa pembelajaran orkestra itu ada musik, bukan. Yang dimaksudkan di situ adalah riang gembira, bagaimana sebuah sistem yang berjalan. Itu semua yang kita harapkan dari pembelajaran, apatah lagi dengan adanya AI ini. Kemudian apalagi pendidikan jarak jauh yang lebih efisien. Coba bayangkan Pak, saya di lantai 16 Menara Ikra Unismu Makassar, saya memberi materi tentang AI ini. Ada Pak Ervi, ternyata beliau di UNJ Jakarta. Betapa jauhnya Pak Jamal Pasolonnya ada di Baru. Hal ini bisa terjadi karena adanya AI ini. Pendidikan jarak jauh yang lebih efisien, menciptakan objek materi ajar yang lebih up to date. Bisa mengikuti perkembangan apa yang terkini, bisa dengan cepat kita bisa sajikan dan bisa kita juga dapatkan melalui kecerdasan buatan ini. Apalagi yang lain, dapat merangsang keterampilan berpikir kritis dan kreatif kita. Seorang guru bisa dengan ini, atau siswa bisa dengan AI ini mampu merangsang mereka berpikir. Dan inilah ciri 4.0, titik 4.0 atau 5.0 menurut Jepang. Ya, itu kita memang mengajak orang untuk berpikir kritis dan kreatif. Apalagi yang lain, ternyata Bapak Ibu guru mudah terdeteksi dengan adanya ini, memudahkan dalam proses absensi. Dimanapun berada bisa dengan terdeteksi dengan menggunakan AI ini dan bisa digunakan sebagai bentuk dalam kaitannya dengan AI ini. Saya mencoba menggambarkan bagaimana AI dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Next. Ya. Coba dibuka PowerPoint berikutnya. Ini. Dalam pembelajaran kan kita mengenal dalam konsep merancang pembelajaran itu ada kondisi pembelajaran, kita harus tahu metode pembelajaran, dan bagaimana hasil pembelajaran itu. Dalam kondisi pembelajaran itu kan Bapak Ibu guru sudah tahu seperti apa karakteristik siswa kita. Bapak Ibu guru harus paham tentang kecerdasan multiple inteligensi, bahwa kalau 30 siswa dalam kelas bisa jadi 30 kecerdasan yang ada di situ. Harus dipahami, jangan semua siswa harus sama, semua harus sama pintar menyanyi, semua harus sama pintar olahraga, tidak bisa. Kita harus mengakui dan kita harus
menerima perbedaan-perbedaan itulah multiple intelligensi, dalam buku itu dijelaskan. Apalagi yang lain, tentu guru harus menetapkan tujuan pembelajaran sebelum mengajar, mata pelajarannya jelas. Inilah variabel-variabel pembelajaran yang harus disiapkan ya tentunya, nanti yang akan saya kaitkan dengan AI ini. Metode pembelajaran, guru sudah harus tahu cara mengorganisasikan, menyampaikan, dan mengelola. Begitu juga dengan hasil pembelajaran. Kita harus melihat bagaimana tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat daya tarik. Dan inilah yang akan kita coba kaitkan, implementasikan AI dalam desain pembelajaran. Misalnya kalau kondisi pembelajaran, kita menggunakan, ini tadi yang saya maksud QR code ini, apalagi istilahnya ini, barcode yang saya maksudkan. Bisa di barcode, dengan itu kita bisa, tapi ini kan kita yang harus isi kalau barcode. Kalau metode pembelajaran, pengorganisasian, penyampaian, pengolahan, itu yang disarankan Pak Jamal tadi. Dengan menggunakan generative pre-training, transformer, atau chat GPT, kita bisa. Dan ya seperti Google lah, bisa menjadi tempat pencarian, bisa tempat ini. Tadi juga diperkenalkan oleh Pak Ervi. Sama tadi misalnya kalau puisi sastra kita hanya menulis puisi ini, lalu ternyata kita bisa menemukan ada contoh-contoh puisi. Bisa di next PowerPoint saya tadi deh. Ya ini tadi yang kedua metode pembelajaran oleh Pak Jamal dengan Chat GPT ini bisa digunakan. GPT ini kan singkatan dari Generative Pre-Training Transformer. Itu disingkat Chat GPT. Bisa dengan hasil pembelajaran, evaluasi, menggunakan, tertulis karena kita ini orang bahasa Indonesia, kita baca sesuai tulisan. Kahoot. Ini bisa dengan Kahoot ini, bisa dalam kaitannya dengan, ini adalah menggunakan AI, desain pembelajaran, kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan ternyata tadi, saya mendukung sekali apa yang disampaikan Pak Jamal tadi itu, mengenai Chat GPT itu, sangat memudahkan sekali guru-guru. Dan ini tidak bisa dihindari. Baik, lanjut. Ternyata dalam kaitan dengan aplikasi AI dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, tentu ini bisa dengan kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, kita menggunakan media sosial, ya ini seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata anak-anak SMA itu tingkat peminatan tertinggi media sosial adalah Instagram. Itu yang baru dilanjutkan oleh TikTok. Barangkali tahun ini sudah tahun depan berubah, barangkali TikTok yang naik, baru Instagram. Tapi itu yang hasil penelitian yang kemarin. Misalnya dengan pembelajaran bahasa Indonesia kita menggunakan media sosial seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Kemudian bisa dengan yang kedua ini, aplikasi Grammarly ini. Dalam kaitannya dengan keterampilan menulis. Ini itu yang gambar, ya ini Grammarly ini. Ini menulis. Kalau kita mengetik lalu ada kesalahan, dia bisa perbaiki. Bisa dikaitkan dengan keterampilan menulis dalam 4 keterampilan bahasa Indonesia. Kalau kita mengajarkan keterampilan bahasa Indonesia kan ada keterampilan menulis. Boleh dengan aplikasi Grammarly ini kita gunakan dalam kaitannya dengan keterampilan menulis. Karena program ini bisa memeriksa tata bahasa online tapi yang populer ya. Apakah yang ada sekarang ya kita bisa pakai semua itu. Dan ini siswa juga. Jadi tidak segan-segan siswa silakan menulis. Kalau salah bisa diperbaiki. Sepanjang memang itu adalah kosakata yang up to date yang ada sekarang. Ya. Kemudian ini yang ketiga, cek yang disebutkan oleh Pak Jamal tadi, cek GPT, Generative Pre-Training Transformer. Ini kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Bisa dengan itu. Tekniknya semuanya sederhana. Misalnya itu tadi kita bertanya dengan guru di kelas, ya, tetapi cek GPT yang AI-nya ini secara otomatis bisa memberikan jawaban singkat. Tadi ada pertanyaan,
mengenai puisi ada jawaban singkat. Ini bagian dari AI semua ini. Ya. Kemudian lanjut khusus untuk apa tadi slide berikutnya yang Kohat ini bisa digunakan untuk aplikasi asesmen pembelajaran. Ya, Kohat ini adalah satu aplikasi yang menggunakan konsep AI yang dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan kuis, evaluasi belajar peserta didik. Ini bentuk penerapannya seperti dengan pretest, post-test, dan sebagainya. Nah, kalau kuisis ini banyak kayak seperti yang dipakai guru sekarang. Kuisis ini. Ini sebuah aplikasi yang membuat kuis interaktif sehingga melalui kuisis ini siswa SD, SMP, SMA maupun mahasiswa dapat mengerjakan kuis dan ujian dalam bentuk soal lain yang diberikan oleh tenaga pengajar. Kemudian masih banyak bentuk lain, ada form up ini dan sebagainya. Tabe Pak, waktunya sisa 5 menit Pak, mohon maaf. Oke, lagi 5 menit ya. Oleh karena itu, lanjut saja. Saya langsung ke inilah, sekalipun memang terus next. Tidak usah ini keterampilan menu next. PPT lanjut. Ini. Sekalipun memang banyak kelebihan, inilah kekurangan atau dampak negatif yang bisa ditimbulkan dengan kecerdasan buatan ini, artificial intelligence. Yang pertama, tingkat interaksi yang berkurang. Karena jarang ketemu di ruangan kelas, kita hanya berjauhan, akhirnya kita tidak terlalu saling mengenal. Masih ingat masa COVID, ada mahasiswa saya hanya pakai Zoom, saya tidak pertama ketemu langsung, dia sudah sarjana, dia sudah magister. Ini kurang kita ketemu dengan orang lain, karena ini adalah sebuah bentuk ya dampak negatifnya, tingkat interaksi yang berkurang. Ya, guru dengan peserta didik jarang ketemu hingga ya. Kemudian kedua, munculnya risiko pengambilan keputusan yang berbias. Mengapa? Sistem AI hanya menghasilkan keluaran atau output sebaik data yang dimasukkan. Jika data digunakan melatih AI bersifat bias, maka tentu memberikan hasil yang sifatnya diskriminatif, baik menyangkut ras, agama, politik, dan lain-lain. Apa kekurangannya? Yang ketiga, kita ketergantungan pada AI. Kita selalu tergantung akhirnya nanti kepada kecerdasan buatan ini. Yang muncul potensi, ya namanya ketergantungan berlebihan, ya dalam pembelajaran tentu ini menjadi masalah. Inilah perlunya ditahu dampak negatifnya supaya kita tahu. Apa lagi yang lain? Tingkat akurasi materi ajar yang diberikan ya. Kemudian personalisasi pembelajaran yang terbatas. Dengan AI dapat membuat materi pelajaran yang khusus untuk setiap orang tanpa memberikan lebih banyak kebebasan kepada mereka. Dan yang lain, apa kekurangannya? Tingkat akurasi materi yang ajar yang diberikan. Dan yang terakhir lagi adalah tingkat akurasi guru menilai karakteristik dan hasil belajar peserta didik yang tentu tidak optimal karena menggunakan ini. Saya kira ini yang saya bisa berikan karena waktu terbatas, dan makalah lengkap saya telah saya kirim ke Pak Jamal, boleh disebarkan kepada teman-teman guru. Dan saya kira kalau ada sebentar diskusi nanti kita bisa lihat. Dan saya hanya mohon maaf dulu, saya hanya monitor karena saya lanjutkan rapat sambil mendengarkan pertanyaan kalau ada untuk saya. Ya, terima kasih Adenda moderator, guru SMA baru ya. Iya, Terima Pak. kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi paparan materi dari 3 pemateri hebat kita. Saya buka sesi pertanyaan hanya 10 menit ya Pak. Saya hanya butuh 3 orang penanya. Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan langsung kepada narasumber kita. Dengan ini saya persilakan, silakan raise hand. Silakan raise hand Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami. Ya, Pak Acil. Pak Acil Ilham mau bertanya? Oh,
Pak Sumarlin, Ibu Sumarlin atau Pak Sumarlin ini? Soalnya tidak nampak Pak orangnya. Silakan, saya persilakan kepada ya. Halo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Eh, terima kasih. Ini saya sangat termotivasi untuk ikut hari ini karena kita berbicara tentang ChatGPT. Jadi saya punya pengalaman seperti ini, Pak. Kemarin istri saya diminta untuk buat karya ilmiah dan waktunya itu hanya 5 jam. 5 jam berakhir untuk dikumpulkan. Akhirnya saya coba untuk chat GPT dengan berbagai formulasi pertanyaan. Akhirnya karya ilmiah itu jadi dalam waktu 30 menit sebanyak 10 halaman. Setelah karya itu dikumpul, saya bertanya dalam hati, apakah karya itu bisa masuk sebagai karya ilmiah? Kemudian saya tanya ChatGPT kembali, apakah ini masuk dalam karya ilmiah, dan ChatGPT mengatakan iya itu karya ilmiah. Tapi saya belum percaya penuh terhadap yang namanya robot, Pak. Jadi saya bertanya hari ini sama pemateri, apakah ini betul-betul sebagai sebuah karya ilmiah? Kalaupun sebagai karya ilmiah, apakah itu terdeteksi plagiarisme? Plagiarisme. Seperti itu yang saya tanyakan. Yang kedua, ChatGPT menjadi tantangan hari ini bukan hanya bagi guru, tapi pengelola perpustakaan juga, ya. Jadi bisa-bisa perpustakaan jadi sepi karena adanya ChatGPT ini. Padahal kalau kita lihat bahwa pemerintah sudah alokasikan 5% dana BOS untuk mengembangkan perpustakaan, tapi ternyata siswa itu lebih gemar untuk melihat ChatGPT atau mencari referensi di ChatGPT daripada berkunjung di perpustakaan. Jadi ini yang dikhawatirkan dengan adanya ChatGPT, bisa-bisa buku-buku yang ada di perpustakaan itu menjadi awet, bahkan habis dimakan rakyat tanpa disentuh apapun dengan adanya ChatGPT ini. Iya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pertanyaan kedua. Silakan di raise hand. Kalau tidak ada, kita lanjut saja ke pemateri untuk menjawab dari pertanyaan tadi dari Pak Sumarlin. Tapi sebelumnya ini Pak Sumarlin luar biasa ya, karena ini sudah menggunakan GPT kayaknya ini. Iya, saya Sudah bagus, ada luar beberapa biasa Pak. chat GPT yang saya gunakan. Cuma itu yang saya tanyakan, apakah nanti karyanya itu atau hasilnya itu bisa dikategorikan seperti itu karya ilmiah atau adanya plagiarisme seperti itu yang saya takutkan. Itu yang saya tanyakan juga sama pemateri. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawabnya. Silakan Pak. Ada Pak RP mungkin Pak, Tabe mungkin mau dijawab Pak. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sumarlin ya. Iya, Tapi Pak Sumarlin. sebelumnya ini untuk Prof Andi ada salam dari teman-teman di Himpunan Pembina Bahasa Indonesia ini. Dari Bu Dr. Yeyen, dari Prof Ade tadi dari Muhammadiyah Jakarta. Salam balik Pak. Wah, ternyata Pak Heri, ternyata teman Pak. Bu Yeyen itu. Oh salam. Salam hormat semua Pak Herwi. Aduh. Pak Andi ditunggu rapat ternyata sedang sibuk katanya Ya. Pak. Ya baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih dilanjutkan. Jadi begini ya Pak Sumarlin. Jadi terkait dengan karya ilmiah tadi yang 10 halaman dalam 30 menit. Nah ini yang kontroversial yang saya perbincangkan dengan Pak Jamal ya. Bahwa walau bagaimanapun penggunaan artificial intelligence itu ya kita harus tetap menggunakan hati nurani ya. Dari sisi kebenaran saja ya
karya atas nama istri Pak Sumarlin, yang mengerjakan Pak Sumarlin. Kemudian menggunakan ChatGPT, kan dari segi nurani otomatis itu kita merasa di mana letak kemurnian tulisannya, di mana letak keakuratan tulisannya, ya. Nah, jadi cenderung ke plagiarisme jatuhnya seperti itu, ya kan? Nah, jadi kebijaksanaan dalam penggunaan artificial intelligence itu tentu sangat diperlukan, dan hal yang seperti yang dicontohkan oleh Pak Sumarlin tadi ya tentu harus dihindari begitu, ya. Membantu misalnya istri Pak Sumarlin minta bantuan, berkonsultasi, bertanya jawab dengan Pak Sumarlin, ya oke. Atau bertanya tentang sumber-sumber kepada artificial intelligence misalnya, ya oke. Tapi kalau semuanya dilakukan oleh orang lain lalu dikerjakan oleh artificial intelligence, tentu itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keilmiahan suatu karya, ya. Nah, kemudian pengelola perpustakaan menjadi sepi karena ChatGPT. Bapak Ibu, ini saya cerita sedikit saja nih pengalaman saya waktu belajar di Malaysia, ya. Nah, di Malaysia perpustakaannya itu buka sekitar tahun 2006 sampai 2008 itu buka pukul 7 pagi sampai pukul 12 malam. Dan itu ramai begitu. Kemudian waktu itu di tahun 2006-an itu perpustakaan sudah dikelola menggunakan artificial intelligence gitu kan. Mahasiswa bisa pinjam 25 buku per bulan, kemudian kalau tidak ada dilacak di perpustakaan misalnya Penang, tidak ada, lalu adanya di perpustakaan Kinabalu misalnya, maka mahasiswa bersangkutan diminta menunggu dalam 2 hari lalu bisa terbantu. Itu kemudahan pelacakan yang menggunakan artificial intelligence di dalam perpustakaan, termasuk digitalisasi buku-buku teks perpustakaan, termasuk teks-teks kuno, itu justru sangat membantu perpustakaan itu sendiri. Jadi perpustakaan akan menjadi sepi karena adanya ChatGPT atau artificial intelligence. Saya pikir itu justru tidak. Justru beberapa peluang untuk pengembangan perpustakaan dapat terbantu dengan adanya artificial intelligence. Dari saya singkatnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Boleh Mungkin dari saya Prof ditambah? Ya, mau menambahkan jawab pertanyaan boleh. tadi dari Pak Sumarlin, Prof. Tabe, Prof. Ya, terima kasih Pak penanya Pak Sumarlin. Salam hormat Pak Elvi buat teman-teman di UNJ. Pak Jamal juga itu, Pak Jamal itu tokoh HPBI di Kabupaten Baru, Pak. Oh, begitu ya, ya luar biasa nih. Saya sedang rapat ini Pak. Salam dari teman. Saya sependapat dengan Pak Elvi tadi bahwa terpulang kepada karakter kita, ya. Bagaimana karakter kita, jangankan dengan IA, tidak pakai IA saja, kalau karakter rusak otomatis itu. Oleh karena itu Pak Sumarlin, saya kira dalam kaitan dengan ini tadi, bagaimana yang saya sebutkan dampak dari IA ini, memang tadi saya sudah sebutkan tingkat akurasi juga yang tidak sesuai, ya. Kemudian ketergantungan pada AI, kemudian karakter. Ini yang pengantar saya dari awal tadi, bahwa 1000 manusia bisa digantikan oleh 1 mesin, tapi 1000 mesin itu tidak bisa menggantikan 1 karakter. Oleh karena itu, ini yang perlu, sama yang disampaikan Pak Elvi, saya mendukung sekali itu, bahwa terpulang kepada kita. Makanya tadi dalam IA tadi itu ada grammar yang saya sebutkan tadi, ini malah bisa memperbaiki. Kalau ada kalimat yang salah kata, dia bisa membetulkan dan sebagainya. Dan kalau kaitannya dengan plagiarisme, itu sudah kembali kepada plagiarisme. Makanya ketika menyusun makalah kan tetap kita mengambil dari berbagai sumber, lalu kita yang bagaimana menyusunnya dengan baik sehingga bisa menghasilkan sebuah karya memang murni adalah karya kita.
Jadi saya kira memang AI saya sebutkan tadi tetap kita harus menjunjung tinggi karakter. Kaitannya dengan perguruan tinggi kan perpustakaan. Malah dengan adanya ini perpustakaan tetap ramai. Apatah lagi memang ada ruangan di kampus kami. Malah membeludak malah sekarang dengan adanya ini malah membeludak antri mahasiswa untuk mencari itu. Jadi saya kira seperti itu. Memang ada dampak negatif dari AI ini. Artificial intelligence yang saya sebutkan, dengan adanya dampak negatif inilah kita mencoba mencari alternatif lagi untuk menepis dan mengurangi dampak-dampak negatif terkait tadi dengan karakter, kemudian terkait dengan akurasi data, ketergantungan pada AI dan sebagainya seperti yang saya sebutkan dalam makalah. Saya kira seperti itu Pak, dan mohon maaf Pak Ervi, Bu Moderator, saya mohon maaf saya mundur diri. Kebetulan pada jam ini sudah saya janji pukul 6.15 ini akan ada kegiatan saya lain. Terima kasih Pak Ervi. Terima kasih kembali Prof. Terima kasih semua. Sehat, sukses semua pada guru-guru baru luar biasa di daerah. Salam dari Dr. Gomo, Pak Sukri. Salam Ibu. HPBI Hiski. Baik. Terima kasih Pak. Salam semua. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Iya. Baik Bapak, bagaimana dengan Pak Sumarlin dari jawaban dari narasumber kita tadi? Ya, saya jadi dari jawaban pemateri tadi, jadi saya agak terbawa pikiran. Tapi yang saya ini khawatirkan juga tentang bagaimana para penulis-penulis kita ke depannya, penulis-penulis buku itu, bahkan kita bertanya tentang jawaban-jawaban Anies Baswedan saja bisa kita pakai di ChatGPT. Misalnya kita ingin bertanya ke Baswedan apa saja, dia bisa menjawab seolah-olah dia menjadi Anies Baswedan, dan itu menjadi kekhawatiran para penulis nantinya bahwa kita tidak bisa lihat lagi buku-buku dari Anies Baswedan karena kita bisa menggunakan ChatGPT untuk bertanya langsung kepada dia seperti itu. Jadi itu yang saya khawatirkan. Ya, begitu saya, Bu. Kasih. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru lain, soalnya waktunya hampir habis, sisa 2 menit lagi. Jadi pada hari ini kita dapat menyimpulkan ya Bapak Ibu, meskipun ada yang namanya AI, tapi sebagai seorang pendidik sedikit Bu Win. Oh iya Pak. Oh ya. Jadi sebelum diakhiri, dibuat kesimpulan, saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang hadir, terutama sahabat kami, Ervi, ya. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih atas kehadirannya. Pokoknya nanti akan saya buatkan kegiatan di baru kita makan ikan bolu. Ternyata kata Prof. Andi Sukri ini nih tokoh HPBI di Makassar nih. Ini saya sedang dengan para pengurus HPBI pusat. Saya lupa tanya juga tadi ya. Kita semua juga anggota HPBI juga. Oh iya, terima kasih. Salam Dr. Ganjar. Banyak, masih ada di sebelah. Terakhir ini penutupan. Oke, Bang Ervi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak saya mewakili teman-teman dari NGMP Bahasa Indonesia SMA Kabupaten Baru, teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih kepada Pak Prof tadi. Terima kasih kepada Bang Ervi untuk hadir di kegiatan kita. Insya Allah kegiatan kita ini setiap bulan akan kita adakan kegiatan seminar-seminar seperti ini, insya Allah. Sekali lagi terima kasih dan silakan kepada Ibu Wiwinda agar men-share kita punya presensi sekaligus menjadi sertifikat, dan itu hanya kita share selama 10 menit ke depan ini. Bagi Bapak Ibu silahkan untuk mengisi sekaligus langsung masuk di email sertifikat dari kami. Nah itu. Oke, silakan ditutup dulu Ibu Wiwinda, kemudian
diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk tetap berada di ruangan kita ini selama 10 menit. Silakan Ibu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari Ketua MGMP kami, Bapak Jamal Paslongi, dan sekali lagi terima kasih kepada pemateri hebat yang sempat hadir, kepada Bapak RP Firmansyah, serta kepada Bapak Profesor. Baiklah Bapak Ibu, karena dunia modern semakin canggih dan adanya AI sebagai pendidik atau guru, kesimpulannya adalah kita harus pandai-pandai memilih meskipun sudah ada jawaban disediakan, tapi kita harus pandai-pandai memilihnya. Apakah jawaban itu benar atau tidak, atau apakah perlu diperbaiki atau perlu diolah kembali agar lebih baik. Karena pada dasarnya manusia lebih pintar sebenarnya daripada robot. Itu ya Bu, Bapak Ibu. Kemudian saya tadi sudah share link absen, mohon diisi sesuai tadi arahan dari Ketua MGMP kami bahwa waktu pengisian link absensi itu hanya 10 menit karena setelah mengisi absensi, maka Bapak Ibu guru silakan cek Gmailnya atau emailnya, maka di situ akan langsung muncul sertifikat Bapak Ibu guru, jadi tidak perlu lagi menunggu waktu setelah isi, langsung muncul sertifikat Bapak Ibu guru. Kemudian jika ada umur yang panjang, boleh menumpang mandi di kebun. Jika ada kesempatan waktu yang lain, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan MGMP berikutnya. Jadi mohon tetap standby di grup yang kami sudah bikin. Insya Allah jika ada kegiatan lain kami akan informasikan kembali. Dan terima kasih kepada sekali lagi kepada para narasumber serta kepada peserta yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong jangan dulu keluar Bapak Ibu ya. Saya mau dulu dokumentasi untuk mengambil foto. Kita foto-foto ya. Boleh semua dibuka mungkin kameranya, senyum-senyum Bapak Ibu, ambil model tercantik, terganteng. Ya, 1, 2, 3. Bentar ya, slide selanjutnya karena ada 7 slide. Oke, kita lanjut ke slide kedua ya. Bapak Ibu yang di slide kedua, silakan tersenyum yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita pindah ke slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. Slide keempat tidak ada yang muncul wajahnya. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu, karena kami akan segera menutup. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mengalami kendala? Kalau ada yang mengalami kendala, langsung chat panitia saja. Ya. Tapi link daftar hadirnya di mana? Kasih Pak Sumarlin. Pak Sumarlin ini pakai AI juga ini. Iya Kanda. Sertifikatnya dikirim di mana? Sertifikatnya dikirim melalui Gmail nggak? Kalau salah email, misalnya ada biasa tulis GMI, misalnya ML, tidak ada I-nya, itu tidak bisa masuk. Tapi Pak, apa saya sudah stop anunya recordingnya Pak? Oh ya, stop. Saya lupa. Stop.